Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, sampai-sampai Allah memastikan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian berusaha mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka niscaya kalian tidak akan sanggup. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri adalah Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, wa idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah. Maka para sahabat pun heran, bagaimana kita ini di dunia tetapi ada taman surga. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma hiya riyadul jannati ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan taman surga dunia itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hilakuz zikr, halaqah perkumpulan yang di dalamnya seseorang berkumpul untuk mengingat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, itulah taman surga dunia. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita duduk di taman surga dunia. Namanya saja taman surga, bohong kalau balasannya bukan surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam sebuah hadis, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, meniti jalan mencari ilmu, hadir ke majelis ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kemudahan menuju surga didapatkan dengan menuntut ilmu? Karena dengan menuntut ilmu seseorang akan mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang menyimpang, sehingga dengannya makin mudah jalannya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Tatkala barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan jadikan dia paham akan agamanya. Dan paham akan agama tidak mungkin kecuali dengan belajar, kecuali dengan duduk di majelis ilmu. Maka kita bisa mengatakan pada hari ini, seorang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu, maka sejatinya Allah sedang menginginkan kebaikan pada dirinya. Maka alhamdulillah atas kemudahan dari Allah, bukan karena diri kita semata kita bisa berkumpul di tempat ini, kita bisa betah mendengarkan kajian Islam, kita bisa betah mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Ini merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri agar niscaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan dan memberikan kita keistiqomahan. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita menjadi orang yang pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa itu orang yang pelit? Abkhalun nas, siapa manusia yang paling pelit? Maka kita perlu mengetahui jawabannya. Mereka adalah zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah yang namaku disebut di sisinya, lantas dia tidak bersalawat kepada aku. Maka di antara adab yang diajarkan dalam Islam, tatkala kita mendengarkan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah materi yang menjelaskan bagaimana kita merawat persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan kita yang keempat. Kita sudah berada di poin yang keenam, kiat-kiat agar persahabatan dan pertemanan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam disebutkan agar kita langgeng persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah kita menggunakan lisan kita untuk berbuat baik, untuk menyenangkan saudara dan sahabat kita. Maka agar persahabatan kita menjadi persahabatan yang langgeng, bukan hanya di dunia, bukan hanya bersama di dunia, tetapi hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala, adalah lisan kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di antara fungsi lisan yang harus kita gunakan adalah menyenangkan hati orang lain, mengembirakan hati orang lain, berbuat baik dengan lisan kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sebagaimana yang sudah kita kabarkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dosa yang paling banyak yang diperbuat oleh manusia, di antara sumber utamanya adalah lisan dia. Maka kita yang mengaku beriman kepada Allah dengan keimanan yang baik, mengaku orang yang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang terjatuh kepada dosa yang banyak menjatuhkan manusia, yaitu disebabkan lisan dia. Maka gunakan lisan Anda untuk kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, qul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata, berucap, menggunakan lisannya kepada kebaikan atau dia diam saja. Maka di antara kebaikan yang digunakan untuk lisan kita adalah kita menyenangkan hati sahabat kita, menyenangkan hati saudara kita. Bagaimana kita menyenangkan hati sahabat dan saudara kita? Di antaranya kita mengungkapkan bahwasanya kita mencintai sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Katakan kita peduli kepada dia, katakan kepada sahabat kita bahwasanya kita tidak ingin bersama dia hanya di dunia, tapi juga hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza ahabba ahadukum akhahu fillahi falyubayyin lahu." Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya karena Allah, falyubayyin lahu, maka hendaknya dia menjelaskannya, hendaknya dia menyatakannya. Fa innahu khairun fil ilfah, karena sesungguhnya tatkala kita mengabarkan kepedulian kita kepada sahabat kita, mengabarkan simpati kita kepada sahabat kita, dan dia tahu kita menyayangi dia, itu akan menjadikan kita lebih baik di dalam menjalin keakraban di antara kita dengan sahabat kita. Kemudian wa abqa fil mawaddah, dan itu akan menumbuhkan kasih sayang di antara kita dengan sahabat kita. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan segan, ucapkan kepada sahabat yang kita rasa kita bersama dia ada kebaikan, kita bersama dia banyak perihal yang positif yang kita dapatkan. Tatkala kita jauh dari dia, ada sesuatu yang kurang dari hidup kita, katakan, saya menyayangimu karena Allah, saya mencintaimu karena Allah. Atau mungkin kita tabu, karena di Indonesia seringkali kalimat cinta itu dinyatakan kepada perempuan.
Saya mencintaimu karena Allah. Ternyata sahabat saya selama ini tidak disangka, tidak diduga. Katakan kalau memang tidak bisa dengan bahasa yang seperti itu, bahasa yang lebih umum. Saya peduli kepadamu. Saya ingin bersama kamu. Bagaimana kita ini bukan di dunia aja bersama, tapi hingga ke surga Allah. Itu sudah mewakili. Dan terlebih lagi di momen-momen tertentu, seperti Anda ingin memberikan nasihat, seperti Anda ingin memberikan arahan, ucapkan kepedulian Anda kepada sahabat Anda, maka itu akan lebih baik dan lebih mudah diterima apa yang kita ingin sampaikan kepada sahabat kita. Apakah Nabi SAW pernah mempraktekkannya? Jawabannya tentu. Perhatikan jemaah sekalian, tidak mungkin Nabi SAW mengajarkan suatu perkara kecuali beliau pasti amalkan. Beliau mengatakan, tadi kita sudah sampaikan hadisnya, barang siapa yang mencintai saudaranya karena Allah, jelaskan cintanya, sampaikan. Maka disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepadanya, "Ya Mu'adz, inni wallahi la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku demi Allah, aku mencintaimu. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan tidak tabu. Karena sejatinya kalimat cinta, kalimat kasih sayang seperti itu, ana uhibbuka fillah, ana uhibbuki fillah, itu umum, universal. Kembali kepada niat, ya. Dan ingat, itu bisa digunakan bukan hanya kepada lawan jenis, kepada sesama jenis kita, untuk menunjukkan kita peduli kepada dia. Tapi hanya saja di adat istiadat di negara kita tidak disampaikan cinta tersebut kecuali hanya lawan jenis. Maka kita tinggal bermain bahasa, kita bermain di gaya berbahasa agar bagaimana apa yang kita maksudkan bisa tersampaikan. Nabi SAW mengatakan, wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu demi Allah. Nabi bersumpah lagi. Kenapa Nabi sampaikan ini? Karena Nabi ingin menyampaikan wasiat, karena Nabi ingin menyampaikan nasihat. Ini juga poin penting bagi kita para ayah, ya, atau yang akan menjadi ayah, atau para ummahat, para ibu. Di dalam kita ingin memberikan pesan kepada orang, entah itu sahabat kita, atau mungkin suami kita, atau mungkin istri kita, atau mungkin anak kita, atau mungkin orang tua kita. Di antara adab yang diajarkan oleh Nabi SAW, tatkala Anda ingin memberikan wejangan, tatkala Anda ingin memberikan arahan, tatkala Anda ingin memberikan nasihat, sebelum Anda memberikan, tunjukkan Anda membangun itu semua di atas rasa cinta dan perhatian Anda kepada dia. Karena kalau kita tidak mengabarkan itu dan dia tidak tahu, maka timbul godaan-godaan syaitan. Ya, dan cenderung manusia tatkala tiba-tiba dinasihati, apalagi di timing yang tidak tepat, tanpa bahasa yang pas, lebih cenderung kepada ketersinggungan daripada menerima. Maka Nabi SAW ingin menasihati sahabat Mu'adz. Nabi mengatakan, aku mencintaimu karena Allah. Maka kita juga demikian. Tatkala sahabat kita salah, tatkala sahabat kita itu keliru, namanya sahabat juga manusia. Kita punya salah, sahabat kita juga punya salah. Dan ingat, sahabat yang ideal itu ibaratkan cermin bagi sahabatnya. Yang mana cermin itu diantara fungsinya memperlihatkan kekurangan. Anda kalau jadi sahabat yang baik, Anda katakan apa kekurangan sahabat Anda. Tapi ingat, katakannya jangan depan umum, jangan di grup 4 mata. Nasihat itu seperti itu adabnya. Terus kalau Anda punya teman yang tidak malu-malu menyampaikan kesalahan Anda kepadanya, maka itu teman yang luar biasa. Antum punya salah, tiba-tiba ada yang menasihati antum, akhi, antum tadi bahasanya kasar, nggak bagus. Wah, itu teman yang harus dijaga. Ya, tatkala ada teman yang bisa menghadiahkan kepada kita aib-aib kita, agar dengannya kita bisa evaluasi, introspeksi diri, itu teman sejati. Karena sejatinya muslim antara satu dengan yang lainnya itu ibaratkan cermin. Maka tatkala kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain, kedepankan cinta. Sampaikan kita peduli kepada dia. Kita ingin menasihati sahabat kita, akhi, saya peduli kepada antum, saya ingin antum baik,
kita ingin bukan hanya sama-sama di dunia tapi juga di surga Allah. Tadi saya lihat antum begini sholatnya, sebenarnya itu begini. Bahasa yang baik. Ada kekeliruan, antum keliru, sebenarnya yang begini. Sampaikan. Sebelum kita menyampaikan nasihat, beliau yang ingin kita nasihati, kita harus paham kita membangun itu semua di atas kepedulian kita. Karena nasihat itu syaitan juga bermain di sana. Syaitan ini Masya Allah, ya subhanallah, dia sangat pandai, sangat cerdik. Sampai-sampai Al-Imam Ibnul Jauzi membuat kitab Tipu Daya Iblis. Kenapa? Menjadikan seseorang itu hakikatnya melakukan kebaikan, tapi ternyata dia di sana ada niat keburukan, nggak sadar. Betapa banyak orang yang cenderung zohirnya menasehati, tetapi pada intinya ingin menjatuhkan. Banyak gitu. Maka kita sampaikan kepedulian kita. Begitupun juga kepada istri kita, suami, ya, jangan langsung fokus kepada kekurangan. Itu biasanya sulit diterima. Sampaikan, saya mencintaimu karena Allah. Saya tidak memilihmu kecuali saya ingin bersamamu hingga ke surga Allah. Jadi begini sebenarnya Umi. Sampaikan. Para istri pun juga demikian. Kedepankan seperti itu dalam komunikasi. Kemudian para lelaki, para suami kepada anaknya juga demikian. Ya, jangan sampai seperti sebagaimana pendapat sebagian bapak-bapak di zaman sekarang. Bapak kalau menampilkan kasih sayang itu tabu. Pokoknya bapak harus diam, bapak harus tegas, bapak harus begini. Ada anaknya salah sedikit, nggak ngomong-ngomong langsung main hantam. Nggak seperti itu. Sampaikan kepada anak kita, saya sayang sama kamu, kamu keturunan saya ingin kita sama-sama hingga ke surga Allah. Jadi begini nak, begini nak. Terus komunikasi diperbaiki. Akan mudah nasihat itu masuk. Dibandingkan kita langsung, apalagi mencaci maki, membentak-bentak dan sebagainya. Maka ini adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tampilkan kepedulian, kasih sayang, cinta tatkala kita ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai sahabat Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah aku mencintaimu. Aku ingin memberikan wasiat kepadamu wahai Mu'adz. Apa wasiatnya? Jangan engkau tinggalkan di setiap akhir salatmu mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jangan pernah kau tinggalkan sebelum salam ucapan doa Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, aku memohon kepadamu pertolongan untuk bisa senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan senantiasa memperbagus ibadahku kepadamu. Maka ini juga salah satu faidah. Kalau anda sholat sementara antum jadi jemaah, imamnya antum sudah selesai dari doa-doa sebelum salam, tahiyat segala macam ketentuannya sudah selesai, ternyata imam belum salam, baca doa ini kalau ada waktu. Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Antum sedang salat sunnah, baca doa ini. Sejatinya doa ini kita butuhkan. Kita butuh untuk senantiasa mengingat Allah, kita butuh untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, kita butuh untuk senantiasa memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Memperbaiki bagaimana? Semakin ikhlas, semakin mengikuti sunnah Nabi. Kalau ternyata ya kita sudah ikhlas, kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi, maka ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kuantitasnya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kita tidak membahas lebar hadis tersebut. Di antara yang bisa kita gunakan dengan lisan kita untuk menyenangkan sahabat kita agar persahabatan kita langgeng hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah memuji sahabat kita atas kebaikannya selama itu tidak berlebihan. Maka tatkala ada teman kita, dia melakukan sebuah kebaikan, dia melakukan sebuah ketaatan dan kita tahu, maka tidak ada masalah kalau kita itu memberikan pujian kepadanya selama pujiannya itu tidak berlebihan. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri memuji para nabinya, memuji para rasulnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang imam
yang patuh kepada Allah, yang hanif, yang lurus, yang istiqamah, jauh daripada menyimpang, dan dia termasuk orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, dan dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia selalu bersyukur kepada Allah. Dia telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan petunjuk kepadanya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan jalan yang lurus. Allah memuji nabinya, ya, selama pujian itu tidak berlebihan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang sangat mulia. Bagaimana tidak berlebihan dalam pujian? Sesuai realita. Jangan antum puji yang tidak ada pada sahabat antum. Itu membinasakan sahabat kita. Apalagi manusia itu kalau sudah dipuji, maka harus bisa menjaga niatnya, harus bisa menjaga dirinya. Ya, jangankan pujian yang sesuai, jangankan pujian yang berlebihan, yang sesuai saja kadang menggoyangkan teman kita. Bisa menggoyangkan keikhlasan, bisa menggoyangkan hati, ujub dan sebagainya. Maka di sini puji teman kita dengan kadar yang sesuai. Dan juga tiap sahabat, tiap teman itu berbeda-beda. Ada yang kita lihat di antara mereka yang kuat hatinya, maka kita puji dia. Tapi kalau ternyata kita bisa lihat ada sahabat kita ini nggak bisa dipuji nih. Ada orang itu kalau sudah dipuji, awalnya dia bilang, enggak lah, Masya Allah, enggak begitu, enggak lah, merendah. Tapi tatkala dipuji lama-lama makin naik dia, malah menjadi-jadi. Maka jangan, kita lihat orangnya. Tapi gak ada masalah, antum ketemu sama teman antum, ketemu sama sahabat antum, Masya Allah, saya senang berteman dengan antum, antum istiqomah menuntut ilmu. Itu kan real, gak ada masalah. Sampaikan kepada sahabat kita, Masya Allah, antum menjaga sholat, semoga diterima ibadahnya oleh Allah. Sampaikan, ya, sesuai kenyataan, ya, sesuai kenyataan. Kemudian yang selanjutnya di antara bentuk kita menggunakan lisan kita untuk berbuat baik kepada sahabat kita adalah berterima kasih kepadanya apabila dia telah berbuat kebaikan kepada kita. Ini penting. Jadi orang itu dalam Islam dituntut untuk pintar berterima kasih. Islam tidak mengajarkan seseorang melupakan kebaikan orang lain. Justru Islam mengajarkan kita untuk senantiasa mengingat kebaikan orang lain. Kita sudah sampaikan mungkin pertemuan yang kedua. Di sana ada kitab, saking pentingnya kita itu membalas kebaikan orang lain. Di sana ada kitab yang berjudul Fadlul Kilabi ala man labisa athyabi. Keutamaan seekor anjing atas orang-orang yang memakai pakaian atau memakai baju, yaitu manusia. Kenapa ada kitab ini? Karena kebanyakan manusia tidak pandai membalas kebaikan orang lain. Karena banyak di antara manusia lupa akan kebaikan orang lain. Sampai ada seorang ulama yang menulis keutamaan seekor anjing dari orang-orang yang memakai pakaian, yaitu manusia. Kenapa? Karena di antara hewan yang pandai balas budi itu seekor anjing. Walaupun kita tidak membahas dari sisi keharamannya dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat, dan kita bisa melihat entah itu di media atau mungkin di dunia nyata, anjing itu afwan ya, hewan yang sangat pandai balas budi. Sangat pandai balas budi. Dan saya pernah memelihara seekor anjing karena ada kebutuhan. Karena memelihara seekor anjing kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan. Saya pelihara dari kecil, kemudian hingga besar, dan yang bikin menyenangkan itu tatkala kita kasih nama dia dari kecil, kita panggil, teriak saja kita, dia datang dari jauh dengan antusias. Itu menyenangkan sekali. Tapi sayang pas hari Natal hilang, tidak kembali pulang. Gak tahu kemana, tidak tahu juga di mana bangkainya hilang. Ya, di situ saya pernah berinteraksi dengan, Masya Allah. Ya, anjing itu pandai balas budi. Makanya ada sebuah kitab kita sudah tunjukkan ya pada pertemuan kedua kemarin, bukunya Keutamaan Seekor Anjing di Atas Manusia dari sisi pandai membalas kebaikan orang lain. Maka kita juga demikian, gunakan lisan ini untuk berterima kasih. Teman kita bantu kita, jangan sampai kita mengatakan, kita kan sudah dekat, sudah kewajiban antum bantu saya, ngapain lagi saya terima kasih. Enggak, ucapkan terima kasih. Dan ada ucapan yang mengandung doa dan penuh akan kebaikan. Jazakallahu khairan.
Ya, jangan hanya diucapkan aja, dihayati itu. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dengan kebaikan. Ditambah mungkin fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Sampai dan itu dipraktikkan oleh orang-orang di Arab Saudi sana. Di antara kebiasaan mereka, mereka tuh suka mendoakan. Kalau antum umroh, antum ketemu orang, hatta orang yang antum gak kenalin, belum apa-apa didoakan sudah antum. Ahsanallahu ilaikum, jazakallah khair, barakallahu fiik. Belum ngapa-ngapain sudah didoakan kita. Di Indonesia ini kurang begini. Maka kita praktekkan, kita doakan, kita berterima kasih apalagi kepada orang yang banyak berbuat baik kepada kita, di antaranya adalah sahabat kita. Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man lam yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Siapa? Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah. Seseorang itu tidak dikatakan bersyukur kepada Allah sampai dia bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Di antara tanda seseorang itu bersyukur kepada Allah, dia tahu atau pandai berterima kasih kepada orang lain. Maka ucapkan, ya, ucapkan doa, ya. Dan saya rasa semua orang yang berbuat baik kepada kita, mereka tidak mengharapkan kecuali kebaikan di akhirat. Maka doakan. Ya, doakan antum di dalam interaksi kepada sahabat-sahabat antum, bahkan nanti kita akan sebutkan ya. Di antara yang kita bisa gunakan dengan lisan kita adalah mendoakan dia. Mendoakan, ucapan terima kasih, yang lainnya lah. Intinya Nabi SAW pernah bersabda, apabila di antara kalian mendapatkan kebaikan dari orang lain, maka balaslah dengan yang serupa. Tatkala Anda tidak bisa membalas, maka doakanlah sampai Anda benar-benar melihat Anda sudah membalas. Ada orang yang bantu kita sedang kesusahan, di mana orang lain semua menutup mata, bahkan keluarga sendiri menutup mata. Dan ini saya rasakan. Kita terkadang punya sahabat yang sangat-sangat membantu kita, yang sangat-sangat baik, bahkan melebihi yang ada hubungan darah dengan kita. Maka antum berterima kasih kepada dia, antum bantu dia, antum balas dengan yang antum bisa. Antum gak bisa balas dengan yang serupa, balas dengan doa, balas dengan bantuan dan sebagainya. Intinya jadi orang yang pandai berterima kasih. Kemudian yang selanjutnya, yang berikutnya, dengan apa kita menggunakan lisan kita untuk menjaga persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala? Tadi terusan dari berterima kasih, mendoakan. Maka doakan sahabat kita, doakan semua orang yang berjasa kepada kita, semuanya, ya. Dan tidak lain dan tidak bukan yang paling berjasa setelah tentunya kita nggak membahas sahabat kita adalah orang tua kita. Orang tua kita orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Hatta mungkin ada insiden di dalam perjalanan hidup kita yang menjadikan kita nggak harmonis kepada mereka, tetapi tetap tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi seseorang untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Harus kita berbuat baik kepada mereka. Bagaimanapun keadaan mereka, bagaimanapun status pendidikan mereka, mereka tetap kedua orang tua kita. Baru yang setelahnya, dan diantaranya adalah sahabat kita. Terlebih lagi, kalau kita mendoakan sahabat kita dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, ya, ini keutamaannya besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al-malak walaka bimislin." Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, kecuali malaikat akan berkata, walaka bimislin, untukmu yang serupa. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Antum doakan keutamaan, kemudahan rezeki kepada sahabat antum, maka malaikat akan mengatakan, berikan dia yang semisal ya Allah. Antum doakan sahabat antum lancar usahanya, maka malaikat akan mengatakan, seperti dia yang serupa ya Allah. Antum doakan sahabat antum dapat 4 istri, malaikat mengatakan, dan bagi dia yang serupa ya Allah. Iya, jadi doakan.
Iya, saya ada stiker di WhatsApp itu, masya Allah, nggak tahu siapa yang buat. Jadi kadang kalau saya komunikasi dengan sahabat saya, dia kirim stiker, tulisannya zawwajakallah bi arba'ati nisa. Semoga Allah nikahkan engkau dengan 4 wanita. Wah, ini gimana kita responnya nih? Iya, masya Allah ya. Seperti itulah teman-teman sekalian, doakan sahabat-sahabat kita ya, apalagi dari sisi dia tidak mengetahui kita sedang mendoakannya, maka malaikat akan mengatakan kita untuk kita yang serupa dengan yang kita doakan untuk sahabat kita. Kemudian yang ketujuh, di antara kiat agar persahabatan kita langgeng ke surga Allah Subhanahu wa taala adalah mudah memaafkan. Di dalam hubungan, di dalam persahabatan, jadilah orang yang mudah memaafkan. Dan ini bukan hanya dalam persahabatan sebenarnya, dalam semua aspek kehidupan dibutuhkan, apalagi dalam rumah tangga, harus jadi mudah memaafkan. Karena sebenarnya istri itu teman kita juga, teman hidup. Maka di dalam kita berinteraksi, dalam kita membangun sebuah hubungan persahabatan kah, atau mungkin pernikahan kah, partner kerja kah, atau semuanya, kedepankan adab, di antaranya mudah memaafkan. Kenapa kita harus mudah memaafkan? Sebagaimana yang sering kita katakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak ada sahabat yang sempurna. Sebagaimana kita tidak sempurna, orang lain juga tidak sempurna. Dan kesempurnaan di dunia ini keniscayaan. Mau sempurna nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini teman kita, sahabat kita sama seperti kita punya kekurangan. Hanya saja orang kan gak semuanya ngomong kekurangan kita. Makanya tadi kita katakan kalau ada sahabat yang tidak segan-segan menampakkan mana kekurangan antum, antum berterima kasih, jaga dia jadi teman antum baik-baik. Karena kebanyakan teman itu mereka gak enakan. Akhirnya gak pernah kita dikoreksi. Bahkan paling parahnya ada keburukan kita dia dukung juga. Maka antum tatkala ada sahabat antum yang pandai menasehati antum, pegang dia baik-baik. Itulah sahabat yang sejati. Kemudian kita harus yakini semua orang punya kekurangan, hatta kita juga punya kekurangan. Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua manusia pasti punya potensi berbuat salah. Di antara kesalahannya tentunya adalah dengan melanggar hak-haknya Allah, terkadang juga melanggar hak-hak manusia, di antaranya kita selaku sahabatnya. Janjian jam berapa, datangnya jam berapa. Janji minta tolong tatkala sudah hari H, afwan. Kedepankan maaf. Maafkan selama uzurnya dibenarkan gitu. Ada sahabat kita tatkala kita negur, ternyata dia kau enggak lihat-lihat dia nih, kita salam enggak dibalas ini. Mungkin dia enggak lihat, maafkan. Enggak usah jadi orang yang suka ambil pusing, kedepankan baik sangka dan maafkan. Ya. Karena semua orang pasti punya kesalahan. Mungkin teman kita dalam ngumpul dia mengucapkan sesuatu yang menusuk di hati kita, mungkin kita kedepankan baik sangka, mungkin dia tidak sengaja, kita maafkan. Ya. Kenapa kita perlu memaafkan? Agar kita dimaafkan oleh Allah. Karena di antara keutamaan memberikan maaf, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, berlapang dadalah dan berikanlah maaf. Apakah Anda tidak suka dosa-dosa dan kesalahan Anda juga dimaafkan, diampuni oleh Allah? Maka jadilah orang yang pemaaf. Dan ingat, di antara ciri sifat penduduk surga, mereka mudah memaafkan. Kita bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, kata Allah, kepada ampunan Rabbmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk mereka siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bagaimana ciri dan sifat orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan susah, dalam keadaan sempit. Dia berinfak
dia mengeluarkan hartanya. Wal kadhiminal ghaidh, dia tidak emosian, tidak pemarah. Wal 'afina 'anil nas, dan dia memiliki sikap suka memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jadilah orang yang memiliki sifat penduduk surga di dunia, dengan harapan nanti di akhirat kita benar-benar menjadi penduduk surga yang sesungguhnya. Apa itu? Tidak emosian dan memaafkan orang lain. Sebagaimana yang banyak disebutkan dalam sebuah kisah, ya, di antaranya yang masyhur kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kita mungkin sudah tahu secara global bagaimana dia dihasatin oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai ingin dibunuh, sehingga pada akhirnya saudaranya kemudian berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya dibuatlah skenario, dijatuhkan dia ke sumur seakan-akan dimakan serigala, dilakukan kejahatan-kejahatan yang begitu besar untuk menjauhkan Nabi Yusuf dengan ayahnya. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala pada akhirnya di suatu keadaan Nabi Yusuf bisa menghukum mereka, Nabi Yusuf bisa membalas perbuatan-perbuatan saudaranya, Nabi Yusuf bisa menyiksa mereka dengan apa yang mereka lakukan kepadanya sewaktu di masa silam. Tapi apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihi salam Allah abadikan dalam surat Yusuf ayat 92. Qala la tasriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada lagi problem atas diri kalian. Tidak ada lagi cercaan bagi kalian. Diklirkan oleh Nabi Yusuf. Dan ini ingat, ini berat apa ringan kira-kira? Berat. Orang itu kalau bisa memaafkan di saat dia bisa membalas, itu orang hebat. Kalau kita memaafkan di saat posisi kita nggak bisa berbuat apa-apa, terkadang itu bercampur dengan pasrah. Ya sudahlah, maafkan aja lah. Tapi kalau kita mampu membalas, kita mampu memberikan yang serupa bahkan lebih, tapi kita milih maafkan, ini orang yang mulia. Ini orang yang berjiwa besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia katakan kepada saudaranya, gak ada problem, gak ada cercaan, gak ada masalah lagi antara saya dengan kalian pada hari ini. Tidak cukup sampai situ, Nabi Yusuf mengatakan, yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian. Didoakan. Sudahlah diampuni, padahal bisa diberikan balasan, kemudian ditambah lagi doa agar Allah mengampuni mereka. Wa huwa arhamur rahimin, sesungguhnya Allah sesungguhnya Allah zat yang maha penyayang bagi orang-orang yang penyayang. Maka para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sadari ya, tidak ada teman yang sempurna dalam bersahabat. Kesalahan itu pasti ada, miskomunikasi pasti ada. Ya, apalagi habis ribut sama keluarga tiba-tiba teman hubungi, kadang yang biasa saja tulisannya gara-gara suasana hati itu nggak enak, kayak sesuatu yang tidak baik ya, tergantung suasana moodnya yang membaca. Maka kedepankan baik sangka sebagaimana poin yang kita sampaikan di pertemuan berikutnya, dan pada hari ini perbanyak dan kedepankan jadilah orang yang mudah memaafkan. Dan ingat, disebutkan oleh penyair, man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Barang siapa yang mencari sahabat tanpa aib, tanpa kekurangan, maka dia tidak akan punya sahabat. Ini semua kehidupan kita praktekkan bisa. Barang siapa yang mau cari kerjaan tanpa kurang, dia gak akan punya kerjaan. Barang siapa yang cari istri gak punya kurang, dia gak akan dapatkan istri. Siapa yang cari suami tanpa kekurangan, maka gak ada suami yang gak punya kekurangan. Siapa yang cari sekolah yang gak punya kekurangan, maka dia gak akan dapat sekolah yang gak punya kekurangan. Barang siapa yang mencari sahabat tanpa kekurangan, maka dia gak akan punya sahabat. Semuanya seperti itu. Dunia ini kenapa Allah ciptakan penuh dengan kekurangan, agar kita mengharapkan dan mencita-cintakan dan mendamba-dambakan di akhirat, di tempat yang tidak ada kekurangan, yang semuanya di sana sifatnya sempurna. Maka demikian jemaah sekalian
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, sebagai penutup disampaikan sebuah perkataan oleh Abu Kilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Ia mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un tukrihu faltamis lahu sab'ina udran." Jika sampai kepadamu berita tentang saudaramu yang berbuat keburukan, ya, maka berikanlah dia 70 uzur. Artinya mudah maafkan, berikan maaf tatkala ada sesuatu yang negatif sampai kepada kita terhadap sahabat kita, berikan dia 10 uzur, berikan dia 70 uzur. Berikan dia 70 alasan agar kita tidak menyalahkannya. Dan kalimat 70 ini bukan pembatasan, artinya berikan uzur sebanyak-banyaknya kepada saudara kita. Nah, demikian para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kemungkinan kita satu pertemuan lagi, ya, sehingga kita bisa menyelesaikan rangkaian-rangkaian kiat-kiat agar persahabatan kita hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri, apabila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Nah, nggak ada. Semoga kita bisa amalkan dan semoga Allah menjaga semua orang-orang yang kita sayangi, menjaga keluarga kita, menjaga kerabat kita, menjaga sahabat-sahabat kita, dan mengumpulkan kita bukan hanya di dunia tapi juga hingga ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.